Kira-kira kita masih tunggu ngeringin si flysheet sambil ngerokok-ngerokok. Udah mulai reda, baru kita lipat, packing lagi, lanjut lagi perjalanan. Nah disitulah mulai itu jalan itu udah mulai ketutup. Udah nggak ada jalan setapak lagi, tapi ada string line. String line tuh bekas marka gitu ya, tanda-tanda dulu yang diikat, ada semacam polis line gitu, yang kuning sama hitam itu. Ya. Tapi jalan ini udah nggak ada jalan, udah gusrak kasuk ini jalannya kemana kita. Jadi gue bilang nih, kita jangan sampai hilang ya, cari-cari lagi jalannya, barangkali ketutup sana sini. Nggak ada bang, kanan kiri udah nggak ada bang nih. Ya udah kita lanjut, yang penting masih ada string line itu, berarti memang udah lama nggak dilaluin itu jalan. Terus kita lanjut. Nah kira-kira mungkin adalah 300 meteran perjalanan jalan yang udah nggak ada jalan itu ada portal. Dan uniknya ini semua jadi ketawa-ketawa tuh. Udah portal di dalam hutan, digembok pula tuh. Tapi maksud gua ini aneh, jadi gue videoin kan. Gue videoin, gue berangkang lewat portalnya dan anak-anak ketawa. Bang ngapain lu lewat bawah portal? Itu kan sampingnya bisa. Enggak, gue cuma pengen peragain bahwa ini di portal gitu. Dan setelah portal, baru tuh ada plang apalah. Dilarang memasuki kawasan bla bla bla. Tapi kan itu udah di dalam hutan gitu. Udah setengah hari lebih kita perjalanan baru ada plang itu. Dan pertanyaan gua cuma, ini ngapain dia bikin di tengah hutan begini? Kenapa nggak di tadi pada saat pintu masuk atau di batas hutan dan ladang itu? Dan mungkin juga ladang itu kan udah perambahan warga tuh, yang itu nggak kekontrol juga mungkin ya. Maksudnya apa juga nggak jelas. Jadi peraturan-peraturan yang begini ini kan, ya menurut gua sih ini harus disosialisasikan. Kalau memang nggak boleh ya dijaga gitu. Kalau orang, gue kadang-kadang suka bercanda, ini gunung ditutup, nih tutupnya pakai apa gitu? Pakai terpal. Iya. Terus kalau gunung ini nggak boleh masuk, ya lu kasih pintu pagar lah. Pagernya sengelilingin itu sekeliling ya. gunung gitu. Terus dijaga. Itu yang kedua. Yang pertama tuh kan nih kita punya sekarang ada anak-anak nih kan udah pada pinter gitu, udah bisa belajar peta, bisa belajar navigasi. Jadi lu naik gunung bisa dari manapun gitu aksesnya. Itu poinnya. Nah, oke lah lanjut. Sampai menjelang sore tuh kita nerabas tuh akhirnya. Nerabas yang udah nggak ada jalan tapi string line itu masih ada. Sampai kita menuju ke titik ke titik yang tempat mau kita jadikan camp malam itu gitu. Hari kita turun, kita ke jalur air tuh.